Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya alhamdulillah bisa melaksanakan pendampingan individu nol atau perdana di SDN Soreang. Alhamdulillah, saya bersama CGP saya, Ibu Widi dan Pak Trisna. Sekarang giliran dulu Bu Widi melakukan pendampingan dengan saya. Pada selesai ini kita akan berhubungan berkaitan dengan pembelajaran selama 1 bulan ini dan bagaimana hubungan ekosistem sekolah terhadap para CGP kita. Langsung saja saya akan ngobrol ya. Nah, Ibu Widi. Assalamualaikum Bu Widi. Waalaikumsalam Pak Rian. Ya, santai aja Bu Widi ya. Ya. Kita ini Ya. serius tapi santai ya, Ya. insya Allah ya. Jadi alhamdulillah terima kasih sudah diterima saya di sekolah ini, dan salam kepada Ibu Kepala yang telah mengizinkan kepada saya untuk bersilaturahim di sini dan tanpa panjang lebar kita langsung aja ya ngobrol. Jadi tujuan dari pendampingan perdana ini untuk mengetahui sejauh mana hasil pembelajaran kita selama 1 bulan ini, baik dengan fasilitator maupun dengan saya, juga tentang dukungan ekosistem sekolah terhadap Bu Widi gitu ya. Ya, gimana kabarnya Bu Widi? Alhamdulillah sehat Pak Rian. Alhamdulillah ya. Kerasa udah mau langsung lokal Ya, lagi. udah sebulan lagi nih kita pertama Iya. karya pertama teman ya. Jadi ada beberapa ya pertanyaan ya. Jadi cenderungnya ini kita belum coaching 100% ya, tapi cenderungnya kita ke wawancara dan ngobrol lah gitu ya terkait ini semuanya ya. Iya. Jadi selama proses 1 bulan ini apakah belajarnya lancar Bu? Alhamdulillah selama 1 bulan ini untuk proses dari awal sampai sekarang itu lancar. Dari segala hal, dari tugas semuanya terlaksana pada waktunya, dan alhamdulillah juga gitu ya, saya juga mengucapkan terima kasih juga kepada kalian yang selalu mendampingi. Terus ada banyak teman-teman juga yang membantu manakala ada misalkan sedikit kesulitan atau apa, bisa dibantu dan bertanya kepada kalian. Selama sinyal kuat maka insya Allah semua tugas terselesaikan. Jadi sudah berjalan sesuai dengan rencana kita Ya, ya. seperti itu, sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah. Kira-kira apa nih capaian apa yang sudah diperoleh dari selama 1 bulan ini nih? Alhamdulillah dari selama belajar dari CGP ini banyak hal yang ibaratnya mah pencapaian untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena apa? Ternyata saya dipertemukan dengan beberapa, maksudnya banyak sekali teman-teman yang bisa sharing mengenai ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang baru yang betul-betul sangat luar biasa dari segi ide, dari segi pemahaman yang tadinya saya gak kepikiran, sekarang jadi kepikiran. Terus hal yang ternyata apa yang sudah misalkan yang sering dilakukan, ternyata ini yang sering dicanangkan seperti itu. Misal ketika awal pertama materi itu kan tentang filosofi Pemuda Dewantara. Ternyata setelah selesai materi modul pertama itu, dari situ kita makin yakin, jadi apa yang kita kerjakan ini mengarah ke sana, lalu apa yang misalkan kurang kita tambahkan seperti itu. Jadi jika bicara mengenai pencapaian, banyak hal yang mencapai baik untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan bisa saya ibaratnya tularkan kepada teman-teman yang lain seperti itu. Alhamdulillah sudah ada capaian hal ya. Lalu bagaimana dukungan dari ekosistem sekolah ya, baik kepala sekolah, teman, sejawat, murid ibu dan salah peserta yang di sekolah Soreang 3 ini bagaimana Bu? Dalam CGP ya? Iya, untuk kaitan itu juga alhamdulillah dari awal saya untuk meminta izin untuk mengikuti casting CGP ini juga Ibu Kepala sangat mengizinkan, sangat mendukung. Nah,
setelah dinyatakan lulus dan mengetahui bahwasanya prosesnya itu diklatnya bukan untuk 1 hari 2 hari. Terkadang ada beberapa teman yang kalau belum mengerti kok sampai lama gitu ya, 9 bulan ngapain aja gitu. Terus apakah akan mengganggu nanti mengajar dan bekerja. Nah, tapi setelah diterangkan, alhamdulillah Ibu Kepala mengizinkan dan teman-teman rekan kerja lain pun juga sama mengizinkan. Dan ini mungkin karena dibantu karena keadaan kita pembelajarannya KBM-nya masih daring, jadi semuanya bisa dilaksanakan di rumah atau di sekolah pas jadi jadwal piket. Jadi misal nanti ada jadwal diserahkan kepada Ibu Kepala, Bu untuk jadwal ini saya izin anak ini atau jadi tidak ada masalah karena semuanya menerima dengan semangat juga gitu seperti itu. Ya. Jadi udah dikomunikasikan ya, saja alhamdulillah ya. Dan untuk selanjutnya kita langsung ke bagaimana tantangan dan hambatan yang berkaitan dengan daring Bu ya. Ya kan selama bulan ini kita dengan Sitator Bu ya. Sitator pembelajaran daring di LMS. Apakah pembelajaran daring melalui LMS Ibu sudah berjalan lancar? Alhamdulillah kalau pembelajaran saya bisa dikatakan lancar, ya lancar gitu. Kaitannya permasalahannya cuma satu sih, terkendalanya sinyal saja. Sinyal. Gitu. Jadi misalkan kita sedang asik misalkan atau kita semuanya sedang Google Meet atau gitu, tahu-tahu terpental. Jadi kita pengen bertanya, terus itu yang pertama kendala. Yang kedua waktunya itu kan sangat terbatas. Kalau lagi diskusi paling kita cuma 90 menit 90 menit itu untuk beberapa kelompok presentasi. Contoh presentasi baru 10 menit 5 menit untuk bertanya, sedangkan kami sedangkan ingin bertanya seperti itu. Jadi makanya malah jadi lebih excitednya tuh menunggu ketika kita tatap muka gitu seperti itu. Jadi tanya jawab dari segi membahas atau bertanya itu ingin lebih puas seperti itu. Paling itu saja. Udah langsung pertanyaan kedua nih. Langsung dijawab pertanyaannya tentang hambatannya ya. Iya seperti itu. Tadi kan ada lancar, terus ada hambatan. Hambatannya tadi kan soal sinyal. Lalu bagaimana solusi dari Ibu Widi mengatasi itu? Ya, kalau solusinya misalkan contoh kan kalau sinyal terputus otomatis terputus juga informasi. Nah, paling secepatnya saya langsung berlanjut mengkomunikasikannya di grup WhatsApp, bertanya tadi ketika saya terpental apa yang kurang seperti itu. Atau misal jika pemateri misalkan ada materi yang di LMS yang kurang mengerti atau kurang paham, solusinya ya berarti saya harus rajin berkomunikasi dengan rekan-rekan yang lain. Misalkan saya tanya ke teman saya, misalkan Pak Krisna tadi ada yang tugas yang kurang mengerti. Jadi di sini dari CGP gini malah lebih saya belajar itu ya lebih banyak belajar berkomunikasi dengan yang lain. Jadi jangan merasa menganggap saya bisa nih, yaudah memaksakan gampang enggak. Tapi saya harus, meskipun saya bisa, tapi saya juga lebih bertanya, betul nggak ini tugas seperti ini? Terus yang praktisnya bagaimana? Kalau ini. Jadi di sini betul-betul bukan siapa yang paling bagus, tapi bersama-sama mengerjakan segala sesuatu biar selesai seperti itu. Jadi ya intinya kalau solusinya bertanya kepada tadi saya lihat ada ini, paling satu dari Ibu juga ya? Masukan dari Ibu? Yang mana? Pasang wifi juga di sekolah? Iya. Bisa jadi itu kan, jadi solusi juga Bu ya? Iya seperti itu. Ya seperti itu. Iya, makanya salah satunya gitu seperti itu. Jadi karena di sini kemarin udah guru-guru yang lain udah pasang wifi kan kebetulan ya kami mengajukan, ya alhamdulillah ternyata direspon juga gitu. Makanya barusan sok cing barartah cing barartah ayo nama setelah gaduh wifi di ruangan khusus ya gitu seperti itu. Jadi kan ada yang buat guru-guru yang lain yang misalkan sama ada yang mengejar gitu seperti itu. Mudah-mudahan jadi nanti kalau kemarin lah memang saya alasannya, Bu maaf saya nggak bisa ke sekolah karena kan kalau di rumah wifi. Nah sekarang saya tidak ada lagi alasan karena di rumah di sekolah pun sekarang sudah ada wifi kan. Jadi sekarang mah mengerjakan tugas ngajar daring pun bisa dari sekolah juga untuk yang lain pun seperti itu. Alhamdulillah ya, jadi ada juga wifi sekolah.
emang hutan ya gitu, Iya, sekarang di hutan iya. sekolah ada sarana-sarananya, jadi sekolah juga mendukung ya Bu ya. Alhamdulillah. Lalu rencana Ibu untuk tadi kan salah satunya tadi untuk tanyakan, kemudian pasang wifi juga. Lalu harapan Ibu ya, lebih lanjutnya tentang pembahasan tentang LMS ini yang diketahui Ibu apa sih? Harapannya Yang ingin sih kita ke depannya di LMS. paling untuk harapannya untuk saat ini hanya bisa agar tugasnya nggak terlalu banyak. Tapi nah itu mah klise ya Pak ya. Pasti ya harapannya mah mudah-mudahan bisa lebih apa ya dipermudah dalam segi ini teh antara mungkin saya ini belum paham atau bagaimana, tapi untuk saat ini sih dari segi LMS belum nggak ada masalah apapun sebetulnya Pak. Dari segi penguploadan tugas atau apa semuanya bisa diraih dengan mudah gitu seperti itu. Ya harapannya mudah-mudahan ya baik-baik aja lah, nggak ada apa-apa. Nggak ada error gitu Ya, ya. seperti itu, nggak ada error atau apa. Ya, untuk selanjutnya kita mulai merefleksi Bu ya selama 1 bulan ini. Jadi yang saya pelajari pun Bu ya sebagai pengajar praktik di PGP ini memang baik pengajar praktik maupun PGP kita belajar tentang refleksi. Itu yang mungkin ini juga yang bagi teman-teman guru-guru di Indonesia jadi pelajaran juga ya, bisa ditularkan. Jadi setiap guru itu haruslah merefleksi keadaan pembelajarannya gitu ya. Nah, salah satunya yaitu kita akan mulai ke harapan kekhawatiran. Apa Bu kekhawatiran Ibu ya yang merasakan sebelum mengikuti PGP gitu? Secara daring gitu Bu ya? Iya, dari secara daring pembelajaran untuk CGP sendiri atau untuk di sekolah Pak? Untuk Ibu. Ya, jadi kekhawatiran sebelum PGP ini gitu ya. Iya. Kekhawatiran sebelum mulai Ya, ya, mulai. kekhawatiran sebelum mulai adalah ya tadi takutnya tidak bisa membagi waktu antara tugas-tugas dari CGP untuk mengerjakan LMS dengan sekolah, karena kan yang pertama tersirat itu yang terpikirkan itu adalah kok kondisi kebutuhan 9 bulan itu aja. Iya. Nah itu pas setelah saya terima ini mau ikutnya atau tidak, terus sampai lama kan kalau dulu yang AKM sehari beres. Iya. Saya kira awalnya seperti itu Pak Rian. Pertamanya dikira tuh setelah diajak oleh teman oleh Pak Tisna, dikira guru penggerak juga kan seperti itu, Iya. hanya sehari 2 hari. Iya. Dan ternyata setelah diberitakan lulus, langsung yang terpikir ada kekhawatiran 9 bulan ngapain aja. Terus jangan-jangan gimana kalau saya misalkan ya masih mending misalnya seperti PPG atau Iya. apa, nanti kedepannya ini bagaimana harapannya ini untuk apa, nah seperti hal itu. Namun kenyataannya setelah saya menjalani 1 bulan ini pun ternyata udah mulai agak sedikit ada apa ya, ada kata kunci kalau ibaratnya intinya satu ini tadi membuat schedule pembelajaran dan mengikutinya dengan seksama. Udah aja gitu, sehari saja tertinggal otomatis yang lainnya pun akan banyak. Dan termasuk nasihat dari Pak Rian yang waktu pendamping awal Pak Karya 0 itu. Jadi usahakan jika tiap hari ada tugas, kerjakan tiap hari itu dan itu gitu. Jadi kerjakan saja gitu, setiap hari kerjakan gitu ya, kerjakan. Jadi biar tidak menumpuk dan untuk 1 bulan ini ya alhamdulillah tidak ada tagihan hutang. Tidak ada tagihan hutang, semuanya terselesaikan dan hari ini dimulai kembali. Dimulai kembali. Sudah dipanggil oleh Ibu Fasil. Ya, alhamdulillah ya, jadi setelah itu mulai tertata ya Bu. Iya, alhamdulillah. Dan kalau kekhawatiran apa yang terjadi ketika proses daring tadi kalau kekhawatiran proses daring salah satunya dipikirnya saya takut misalkan untuk dalam segi IT gitu ya. Nah ya jujur gitu ya Pak, untuk kadang saya juga merasa agak kurang percaya diri juga kalau melihat teman-teman kan bagus, tapi dari sana saya harus seperti itu gitu, tapi saya belum bisa gitu. Tapi dari sana malah jadi saya timbul ingin belajar gitu,
Mungkin sebelum saya mengenal CGP saya merasa sudah cukup gitu Pak dengan kemampuan yang saya miliki. Saya paling bisanya misalkan membuat video, mengajar sendiri, direkam sendiri, dibagikan ke anak-anak. Tapi dari sekarang lihat teman-teman bisa bikin video animasi sendiri atau apa, malah membuat saya menjadi dari asalnya kekhawatiran yang lain pada bagus, tapi sekarang malah jadi rasa motivasi untuk diri saya. Paling itu untuk pembelajaran. Alhamdulillah ya. Jadi sebelum mulai ada harapan ya, harapan-harapannya. Jadi harapan kalau sebelum ibu mengikuti PGP ini harapannya apa sebelumnya ya? Ya. Sebelumnya sih ibaratnya Mas untuk saya pribadi secara pribadi bisa meningkatkan mengembangkan apa yang belum atau yang kurang dari diri saya dalam segi pengembangan guru dengan PGP tersebut atau dengan PGP ini saya ikut bisa menjadi lebih baik seperti itu harapannya. Jadi merasa saya harus ibaratnya belajar kembali gitu melalui PGP ini. Apakah sudah seru itu Bu di pembelajaran satu bulan ini? Untuk saat ini yang baru saya rasakan itu adalah mulai mindsetnya Pak. Jadi lebih lebih sekarang merasa lebih yakin dan beda. Terkadang sebelum saya mengenal CGP, kadang saya berpikir apa yang saya lakukan ini kok orang lain nggak respectnya, orang lain merasa, tapi ternyata mungkin apa yang dilakukan saya ini salah. Nah, asalnya seperti itu. Contoh kadang orang-orang misalnya berpikir ngapain sih ngelakuin kayak gitu, ngapain kayak gitu. Nah, malah saya bertanya apa mungkin apa yang saya lakukan ini kurang tepat atau apa. Nah, sebelum saya mengenal PGP ini gitu. Tapi setelah saya mengenal ini dalam waktu 1 bulan itu salah satunya untuk bulan ini kan lebih kepada filosofi itu yang dulu yang paling dalam, dan ternyata yaitu ibaratnya kita itu menuntun anak gitu kan, memberikan kebebasan kepada anak tanpa membuat paksaan kepada anak, dan ternyata apa yang dilakukan berdasarkan filosofi itu ibaratnya mendekati apa yang sering saya lakukan di sini. Dengan kata lain berarti saya merasa yakin gitu, alhamdulillah ternyata apa yang saya lakukan itu ternyata ada ini seperti ini. Jadi malah bukannya mau mundur ya. Contoh seperti ini ya Pak, pernah waktu itu saya buat kegiatan anak-anak itu untuk salam itu pakai 3 simbol ya gitu. Anak-anak pasar itu kan awal-awal masih manja gitu, jadi saya bilangnya ada tiket masuk gitu. Pas udah berbaris gitu, pilih tiketnya mau apa, mau peluk ibu, mau tos, mau salam. Nah dari sana maksudnya saya tuh punya maksud itu ingin lebih dekat pada anak-anak, dan anak-anak tuh nggak canggung atau apa. Nah pas kebetulan ada pengawas yang datang dan bertanya langsung sampai di kantornya, ditanya gitu kenapa gini. Saya bilang ya begini Bu, begini. Dan saya kira, dan ternyata pengawas itu menceritakan apa yang saya lakukan di forum guru, dan ada beberapa teman di sana yang bertanya, apa yang Ibu Widi lakukan? Kok sampai Ibu Nelis berbicara bahwasanya coba lihat apa yang dilakukan salah satu guru yang di sana juga. Langsung dari sana mungkin boleh kamu suka melakukan sesuatu hal yang malah dari sana juga. Dan saya bukan mencari perhatian gitu, bukan mencari perhatian ingin keluar out of the box gitu ya. Biasanya ya kalau baris masalah masuk aja gitu. Enggak, tapi kan saya lihat orang-orang di luar gitu gini. Maksudnya apa? Saya baca, saya ikuti, saya terapkan, dan ternyata anak-anak tuh senang gitu. Ternyata kan kalau diperhatikan oleh orang lain belum tentu sama pemahamannya, malah disangkanya saya mencari perhatian Irwan bahasa Sunda nama riweuh nah gitu. Tapi baru dengan 1 bulan ini saya merasa ya memang sekarang gitu kan orang harus bergerak gitu ya, harus berubah, membuat perubahan, ya udah. Nah jadi kayak ada
dasar gitu Pak sekarang. Legalitas ya seperti itu gitu. Legalitas juga ada basic ininya ya. Nah, filosofinya. Nah, seperti itu. Padahal waktu itu tuh sebelum tahu ini Mas saya berpikirnya ingin lebih dekat dengan anak itu aja sih. Gimana gitu kita bikin permainan. Nggak ada pemikiran misalkan atau apa, terus kebetulan ngelihat jurnal-jurnal di YouTube yang lain. Kok kalau di luar negeri itu guru sama itu tuh gimana gitu, dekat atau gimana, lihat gitu cara ngajarnya bagaimana. Oh, ada yang bisa saya tiru dan saya ibaratnya mah, dan alhamdulillah gitu ibaratnya anak-anak. Cuman ya gara-gara tekanan dari teman-teman yang lain, mereka saja ngari-riweuh cenah atau kumaha. Jadi mundur, nggak dilakuin lagi, cuman berapa kali gitu ya. Iya, seperti itu ya. Dengan ini ya saya merasa jadi lebih pede walaupun saya harus berbeda dengan yang lain, tapi saya merasa yakin apa yang saya lakukan ini on the track gitu, seperti itu. Alhamdulillah, bagus sekali. Jadi ada kepercayaan diri Ibu. Seperti itu. Jadi ada efek Ibu ya. Iya. Jadi ada harapan Ibu setelah 1 bulan ini ke depan gimana Bu? Dari segala harapannya ya ingin ibaratnya mah ingin cepat-cepat tatap muka. Iya, jadi ingin benar-benar apa yang memperhatikan gitu. Iya, seperti itu, betul Pak. Apalagi kan yang saya hadapin kan murid kelas 1 Pak. Jadi ketika itu teh wah gitu, aduh pengen ini teh. Ya walaupun sekarang terbentur dengan dengan keadaan gitu. Jadi aduh pengen ini, kebayang gitu ya. Nanti kalau misalkan masuk anak-anak dibawa ke kelas, jadi sekarang makin pede aja gitu Pak, makin pede aja gitu membuat pembelajaran apa di kelas di lapangan, biarin dilihatin sama orang lain, biarin gitu. Kita berbeda bukan berarti ingin menjadi sesuatu yang lebih istimewa, tapi kita berbeda itu mengikuti perjalanan yang harusnya diberikan kepada anak-anak seperti itu gitu, seperti itu. Memang ini harusnya anak-anak seperti ini gitu, bukan terus dikekang di kelas di apa gitu. Apalagi saya ngadepinnya anak kelas 1 gitu, anak kelas 1 seperti itu. Ingin mempraktekkan pikiran seperti itu. Ya. Iya, seperti itu. Ya. Lalu Bu, kita akan bicara tentang dukungan sekolah Bu ya. Bagaimana dukungan sekolah terhadap penerapan perubahan kelas sesuai dengan pikiran kejiwaan yang Ibu pelajari sama ini? Alhamdulillah beliau pun Ibu Kepala sangat merespon baik, merespon positif segalanya. Beliau selama itu untuk kebaikan sekolah, insya Allah Ibu Kepala juga responnya positif. Lalu implementasi perubahan di ruang kelas Ibu ya, sekarang ruang kelas daring ya, sesuai dengan pikiran Ki Haji Dewantara. Apakah sudah ada perubahan berdasarkan apa gitu ya yang Ibu rasakan agar kelasnya selaras dengan pemikiran Ki Haji Dewantara? Untuk saat ini kalau lebih jelas belum nampak ya Pak, karena baru ibaratnya mah belum nampak secara ini, tapi baru saya pernah mencoba merefleksikannya itu dalam beberapa kegiatan, contoh seperti ini. Jadi pada hari apa saya lupa lagi, jadi saya membuat permainan yang di kuisis itu, kuisis. Jadi dari situ saya bertanya kepada anak-anak gitu, melalui voice note, coba tulis coba sebutkan apa yang ingin kalian lakukan saat ini. Jadi walaupun sebetulnya kan pernah saya juga mengajak untuk Zoom gitu ya, cuman kebanyakan mungkin karena di sini orang tuanya pada belum bisa, jadi dari 54 yang bisa iya 2 kelas. Oh, 2 kelas. Masya Allah. 2 kelas Pak, 2 kelas. Jadi dari 54 itu yang bisa connectingnya itu hanya setengahnya gitu, hanya setengahnya. Jadi tapi kalau misalkan WA group, jadi selama ini pembelajarannya misalkan setiap pagi itu selain saya menyapa, jadi anak-anak juga menyapa gitu, kembali menyapa dengan saya. Jadi lebih banyak voice note gitu. Kan kalau dulu awal-awal kan ngetik gitu ya, ngetik absen, tapi saya ingin biar nggak ada, maksudnya kan kebanyakan kalau ngetik pasti sama orang tuanya, jadi masa saya rubah seperti itu aja. Jadi walaupun jadi ramai gitu ya di grup, tapi nggak apa-apa lah. Jadi misalkan
Pak Isnat, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Coba siapa yang sudah hadir sebut namanya ya, ibu tunggu. Kiri langsung di sana, waalaikumsalam ibu, saya Adnan, langsung gitu, ibu saya ini gitu. Nah udah biarin mereka, minimal kan mereka menyapa, mendengar atau seperti itu yang baru saya lakukan. Baru kalau misalkan seperti itu hampir semuanya ikut dan aktif gitu Pak. Kalau di WA grup mah aktif, kalau pakai Zoom atau Jimit itu kan orang tuanya yang belum pada bisa, jadi nah baru seperti itu. Terus kemarin saya berikan questionnaire ke di Google Form, anak-anak misalkan ingin belajar apa gitunya, ingin apa kesulitan yang dihadapi. Jadi saya juga tidak terus memberikan, tapi saya juga ingin tahu gitu. Dan ternyata setelah saya lihat dan anak-anak ngumpulin tugasnya, kebanyakan mereka bilangnya untuk saat ini ya hal yang paling sulit ya ini pembelajaran secara ini, kalau menurut mereka secara, jadi ingin cepat aja ke sekolah senang gitu. Ibu ingin diajarin langsung, jadi untuk perubahannya belum terlalu signifikan karena yaitu terbatas gitu ya, terbatas dengan ini gitu. Tapi hal-hal secara pemikirannya sudah saya mulai terapkan juga gitu kan, seperti tadi saya tidak terus membuat apa yang saya mau atau program apa yang saya mau saya tekankan kepada anak. Jangan-jangan anak-anak juga ingatnya mah punya ide atau apa, sampai waktu itu pernah untuk kegiatan makanan yang sehat, kira-kira kalian mau masak apa gitu, walaupun disitunya kan membuat sayur sop gitu ya, sayur sop ya intinya. Tapi anak-anak ternyata, ibu saya mau masak bayam, ibu mau masak biasa ya seperti itu. Jadi tidak kan kalau di situ mah membuat sayur sop bersama gitu, di kegiatannya. Tapi ya udah saya kembalikan seperti itu. Baru tahap itu aja yang baru dilakukan. Banyak memberikan kesempatan kepada anak. Jadi sekarang mah anak yang banyak bilang ibu ini ya, ibu ini gitu. Seperti itu. Jadi respon dari Ustaz Dedik sudah ada Bu ya? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ada perubahan, ada respon-respon positif Bu ya? Seperti itu. Yang ada spesifiknya sudah respon? Senang aja mereka gitu. Pas saya kasih permainan seperti itu, terus saya kasih mereka ini, mereka bilang ya ibu senang sih ternyata belajar nggak membosankan, sekarang mau nggak ini nggak itu. Oh ya berarti anak-anak mungkin karena sudah terlalu lama ya seperti itu kan, seperti itu. Kalau respon ibu terhadap ada perubahan itu gimana? Ya alhamdulillah senang aja, jadi malah saya jadi saya harus lebih banyak harus bisa, makanya kan sekarang harus lagi banyak belajar, misalkan bikin video ini. Makanya kemarin Mas bilang ke Pak Nasim, ke Patrina, nanti sudah bisa saya bikin video gini channel minimal. Kalau dulu awal-awal betul Pak, saya misalkan kalau ada penjelasan atau apa, saya misalkan ngelihatnya dari pakai YouTube link yang guru yang lain, tapi yang masuk ke grup guru-guru kelas 1 yang satu Nusantara itu. Jadi memang mereka pun nggak apa-apa di-share aja gitu. Nah, kadang saya juga pikir kayaknya seneng deh kalau bisa bikin sendiri gitu. Nah seperti itu, jadi ya seperti itulah. Alhamdulillah, jadi ke ibu pun ada responnya senang dan ingin lebih baik lagi ya, seperti itu lebih tepatnya. Jadi bukannya setelah ini membuat saya ribet sih kok jadi gini, enggak, tapi malah kok jadi pengen lebih bisa gitu ya, karena ternyata anak-anak dikasih yang orang lain pun yang misalkan yang ini tuh senang gimana kalau misalkan itu hasil saya sendiri dan diberikan kepada murid gitu. Jadi mereka tuh ibu senang ulangannya jangan gitu ibu, padahal itu tuh soal-soalnya sama dengan yang biasa, tapi karena dirubah ke permainan jadi antusias mereka juga. Saya tanya juga kepada orang tua, Bunda bagaimana anak-anak? Alhamdulillah Bu, ternyata anak-anak cepat ngerjainnya. Malah bertanya, Bu Bunda kapan lagi seperti ulangan kayak gini, tanya ke Ibu Idi gitu kan, seperti itu. Iya. Jadi ada yang sudah kan, tapi kira-kira ada yang perlu diperbaiki nggak Bu? Jadi
ada hal yang kurang yang perlu diperbaiki dari yang telah dilakukan? Ya paling bagi diri saya sendiri, kalau misalnya dari pihak diri saya sendiri ya saya harus lebih mampu mengoptimalkan atau misalkan meningkatkan kemampuan di diri saya pada hal-hal yang belum bisa gitu. Ya seperti tadi dalam segi pemanfaatan IT untuk pembelajaran itu saya akui saya kurang gitu. Nah, berarti saya sekarang harus memperbaiki seperti itu, belajar lagi dan belajar lagi, nah, baik dari segala hal seperti itu. Dengan di sesi terakhir Bu ya, saya sudah mulai lumayan ya, udah hampir sejam ini ya. Nah, kita akan belajar, kita akan ngobrol tentang tindak lanjut perbaikan setelah pendampingan Bu ya. Apa rencana tindak lanjut Ibu terkait perubahan praktik pembelajaran di kelas Ibu sesuai dengan pikiran kejadwal kala yang telah Ibu pelajari? Perbaikannya mungkin rencananya gitu ya. Rencananya. Nah, Bapak kan seperti sekarang WiFi sudah ada. Nah, jadi saya mungkin nanti kalau sudah aktif akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain. Ingin ibaratnya mah ada, jadi dibuat ada studio, bikin apa namanya? Ya studio gitu. Jadi kan ada sebelumnya mungkin diri saya dulu. Setelah itu teman-teman yang lain gitu. Walaupun misalkan yang senior, tapi bahkan ada yang sudah sampai saat ini gitu mau akhir itu belum pernah membuat video atau apa. Nah jadi ibaratnya mah mendorong mereka untuk say hello kepada anak didik melalui video gitu, seperti itu. Dan ya untuk saya sendiri pun seperti itu, jadi ingin memaksimalkan agar anak-anak bisa ada interaksi lebih bagus, lebih baik lagi ya. Misalkan saya akan hubungi satu persatu gitu ya. Dan kalau di sekolah tiba-tiba bisa dari pagi gitu ya, sering dijadwal seperti itulah mudah-mudahan. Di akhirnya kemudian jadi mulai ada tindak lanjut ya, ada wifi, nanti ada studio, alhamdulillah ya. Jadi dan kita sesi terakhir di sesi terakhir ini ada apa Bu hal yang paling menarik yang Ibu dapatkan selama proses pendampingan hari ini Bu ya, yang membuat apa sih membuat mulai cerita mulai tentang pendampingan ya, hal yang setelah bukan kita kira apa Bu? Yang dari pendampingan ini, ya dari obrolan ini ya saya ngerasa ya yang menariknya itu adalah bisa apa yang sudah yang saya rasakan saya bisa sharekan kepada kalian gitu kan. Mungkin nanti saya dari sini akan nanti teman-teman yang bakalan melihat pengalaman-pengalaman dari teman-teman yang lain. Belum tentu apa yang saya rasakan teman-teman yang lain juga sama. Jadi dari sana kalau saya mah seperti ini, mungkin nanti dari pendampingan yang lain teman yang lain seperti ini. Jadi dari sini kita bisa saling sharing seperti itu Pak. Apa yang saya rasakan saya sharing ke Papa gitu kan, seperti itu. Ini buat saya lebih serang ya. Apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki dari pendampingan kita ya. Ini pendampingan kita, karena kita insya Allah akan terus ada 7 pendampingan lagi ya sampai main 8. Kira-kira apa yang sudah baik dan apa yang harus diperbaiki Bu? Untuk baik bagi Ibu, baik untuk saya gitu. Kalau misalnya untuk saya sendiri gitu ya, untuk pendampingan yang lain berarti nanti harus lebih mempersiapkan diri dari jadi nanti mungkin untuk bulan ke depan saya akan membuat apa yang dilakukan gitu. Saya akan buat catatan dari karena jadi nanti ketika pendampingan yang selanjutnya minimal saya sudah punya resume seperti itu. Misal hari ini, jadi saya kalau lebih detailnya mungkin punya buku diary deh. Nah misalkan hari ini misalkan saya mengerjakan LMS ini, tujuan ini besok. Jadi nanti ketika saya bertemu lagi dengan Bapak, dengan kalian untuk pendampingan selanjutnya, saya tinggal mengumpulkan. Jadi saya akan tulis misalkan hari ini ternyata sinyal kurang bagus, akhirnya saya ketika presentasi terkental, ketika mendengarkan Fasil memberikan materi saya menjadi kurang. Nah seperti itu kan, saya dari situ mungkin saran untuk baik saya diri saya sendiri, saya akan membuat sebuah
perjalanan atau aktivitas sehari-hari selama mengerjakan LMS, selama CGT. Ada saran buat saya tuh? Nah, alhamdulillah, pokoknya mah terbaik lah. Alhamdulillah Bapak sudah ibaratnya mah udah jauh-jauh ke sini. Terima kasih bagi saya ini sudah bisa memberikan pendampingan gitu untuk saat ini. Ya pokoknya mah nggak ada. Dari waktu atau apa tempat aku? Untuk ini memang pasti gitu, karena kalau tadi pagi-pagi mungkin akan apa ya, paciwuh gitu ya, paciwuh pas sarang anu sanes gitu. Pagi tadi kan banyak tamu tapi kalau misalkan mengambil tamunya setelah jam kerja itu lebih enak sih, lebih leluasa gitu. Paling nggak ketemu sama ibu kepala. Tapi tadi juga ibu kepala sempat tanya, Neng apa harus ada ibunya? Seperti itu sempat ibu juga tanya. Cuman kan dokter awal kata bapak untuk pertama nggak usah dulu. Makanya saya bilang ibu nggak apa-apa kalau ibu mau pulang duluan. Nanti saya sama Pak Tisna saja yang menerima kamu. Oh ya udah tuh kalau begitu. Jadi untuk barusan juga minta izinnya, ibu minta izin ruangan untuk silahkan pakai gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah gitu, dari segi waktu udah pas menurut saya. Karena masih ya kalau tadi sih ya itu aja paling Pak. Alhamdulillah Bu, sudah banyak sekali pertanyaan. Dan mudah-mudahan tidak seperti menggurui atau seperti interogasi Bu ya. Saya senang gitu. Jadi untuk seperti tadi kan Pak, jadi saya jadi ini pendampingan, berarti nanti untuk pendampingan selanjutnya saya harus betul-betul, makanya dari awal apa yang harus saya ini lakukan. Tapi ternyata ya kalau pertanyaan itu kan nanti kan untuk ke depannya saya harus bisa bikin resume, jadi nanti biar gampang untuk ke depan. Alhamdulillah, terima kasih Bu Widit. Sama-sama Pak Rian. Semoga sukses selalu. Amin. Saya apresiasi dari apa yang pencapaian selama satu bulan ini. Nah, tadi saya lihat juga ada inovasi-inovasi dan sudah mulai ada gerak untuk menggerakkan orang juga ya. Tadi ya. Amin. Terima kasih juga. ya. Dan teman-teman semuanya yang menyimak, alhamdulillah inilah TGP kami. Semoga apa yang bulan kita dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.